Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan manapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita percaya bahwa hidup kita ini Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terlebih Tuhan yang pelihara hari-hari hidup kita. Sekalipun sampai hari ini kita tahu bersama masih ada masalah, masih ada badai hidup, masih ada pergumulan hidup. Kita percaya kok sama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Itu sebabnya melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab Yesus berkata hidup kita manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami sehingga kami boleh ada kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Allah tinggal tetap. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Berapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 6, dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6, Rasul Paulus berkata seperti ini, karena kita tahu, sama-sama bilang sama saya harus tahu. Sama-sama bilang sama saya harus tahu. Karena kita tahu, Rasul Paulus bilang begini, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beri diri dibaptis, kita percaya bahwa tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dengan kata lain, secara daging kita masih ada, masih hidup, tetapi kuasa dosa itu sudah ditaklukkan. Sama-sama bilang sama saya, kuasa dosa sudah ditaklukkan. Tetapi keinginan-keinginan daging itu masih terus harus kita perjuangkan untuk kita hancurkan, untuk kita gagalkan, saudara. Karena biar bagaimanapun, perjuangan itu masih ada. Ya, keinginan daging setiap orang masih ada. Sekalipun dia sudah terima Yesus, keinginan daging itu masih ada. Tetapi kita menaklukkannya. Sama-sama bilang sama saya, menaklukkan. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa ketika kita diselamatkan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi menghambakan diri, memberi diri diatur, memberi diri diperintah oleh dosa. Karena kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Allah. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya hamba Allah. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat itu sudah dikasih dalam Tuhan, kita menjadi hambanya Yesus. Hambanya Tuhan. Gitu loh. Bukan hamba dosa lagi yang membawa kita akhirnya mengikuti, dikuasai, ditaklukkan oleh dosa. Ya. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita terus berjuang. Setiap hari kita terus berjuang untuk menaklukkan setiap tawaran-tawaran dosa dalam hati kita, setiap tawaran-tawaran dosa dalam pikiran kita itu kita taklukkan. Kenapa? Karena kita tidak menghambakan diri kita lagi kepadanya. Itu sebabnya jangan sampai kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah hambanya, yaitu hamba Tuhan Yesus, tetapi yang kita ikuti bukan lagi kemauan Yesus, bukan lagi keinginan Yesus, tetapi kemauan dan keinginan dosa. Itu sama saja kita hidup di dua dunia, saudara. Kita tahu bahwa kita adalah hamba Kristus ketika kita sudah diselamatkan, tetapi di sisi lain yang kita lakukan justru bukan keinginan kemauan Kristus, tetapi keinginan kemauan dosa yang membuat kita justru semakin jauh dari Allah. Makanya dari awal saya bilang kita itu berjuang. Ya, kenapa kita berjuang untuk mengalahkan, menaklukkan, meniadakan setiap keinginan-keinginan itu agar kita patahkan? Karena itulah perjuangan untuk melawan keinginan daging.
Kita selalu masih akan terus berjuang sampai daging dan hidup saudara dan saya ini selesai di muka bumi, saudara. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih mengenakan jubah atau kemah, Rasul Paulus bilang di dunia ini, itu tawaran masih ada, ya. Tawaran itu masih ada. Makanya dalam Roma pasal 6 tadi ayat 12-nya kita lihat, Rasul Paulus lanjutkan begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Sama-sama bilang sama saya, jangan berkuasa. Tapi bukan lagi dosa yang berkuasa, tetapi apa? Keinginan roh. Ingat, keinginan daging dan keinginan roh selalu ada dalam hidup orang percaya sekalipun dia sudah percaya Kristus. Tetapi itu selalu bertentangan. Mana yang kita ikutin, mana yang kita turutin. Keinginan roh atau keinginan daging. Kalau kita udah tahu kebenaran, maka jangan lagi ikuti keinginan daging, tapi ikutilah keinginan roh. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Hati-hati saudara. Keinginan itu selalu setiap hari ada dan ditawarkan, ya. Kitalah yang secara sadar menolak, mereject setiap tawaran-tawaran keinginan itu untuk kita tidak lagi kembali ditaklukkan atau menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan. Sebagai rekan sekerja Allah, sebagai hamba Allah, saya ajak setiap kita umat Tuhan, secara khusus kita yang hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, ketahuilah saudara, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita menaklukkan diri kita, menaklukkan pikiran dan hati kita hanya kepada Kristus. Sekalipun tawaran itu tetap terus datang, ya. Tawaran itu tidak akan pernah berhenti. Ingat, Alkitab jelas katakan iblis seperti singa berkeliling. Selama saudara dan saya hidup, dia akan tetap terus ada dan tetap terus mengintimidasi kita, menawarkan, ya, menjajakan. Apakah kita meresponi atau kita menolak? Itu keputusan kita. Tapi kita adalah hamba Allah. Kita tolak karena kita tahu kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dan kita bukan lagi hamba dosa, tapi adalah hamba Allah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan, perjuangan kami sampai hari ini masih ada. Itu sebabnya kami perlu tuntunan Allah. Kami perlu Roh Kudus untuk tetap terus ada dalam hidup kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami, mengarahkan, agar kami senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki, dengan menghambakan diri kami, hidup kami, pikiran dan hati kami kepada Hamba, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang biar Tuhan yang menolong kami semua, Tuhan yang menuntun kami semua, sehingga kami menyadari, kami mengetahui bahwa manusia lama kami telah disalibkan supaya tubuh dosa kami hilang kuasa, sehingga kami tidak lagi menghambakan diri kami, mengikuti kemauan-kemauan dosa. Tapi biarlah yang kami ikuti, yang kami turuti adalah Allah saja. Sebab kami adalah hamba-hamba Allah. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman. Kalau ada yang lemah tubuh, Tuhan memberkati, memulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang kurangan iman, Tuhan tambahkan iman bagi mereka. Sehingga mereka tetap terus berjuang, tetap terus kuat, tetap terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.